Saatnya kita memasuki Waktu Indonesia Sehat. Waktu Indonesia Sehat. Waktunya hidup sehat jadi budaya kita bersama. Halo, saat ini kamu sedang mendengarkan Waktu Indonesia Sehat Season 2 bersama saya, Rizal Wijaya. Di episode keempat kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali ya, yaitu transformasi pembiayaan kesehatan, solusi kemudahan dan kesetaraan layanan kesehatan. Nah, dampak krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 di Indonesia sampai saat ini meluas ke seluruh bidang kehidupan, termasuk bidang pelayanan kesehatan. Dilema yang dihadapi pelayanan kesehatan, di satu pihak, pelayanan kesehatan harus menjalankan misi sosial, yakni merawat dan mendorong atau menolong yang sedang menderita tanpa memandang status sosial, ekonomi, agama, dan sebagainya. Namun, di pihak lain, pelayanan kesehatan juga harus bertahan secara ekonomi dalam menghadapi badai krisis tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan transformasi kesehatan. Salah satunya transformasi pembiayaan kesehatan yang bertujuan untuk memastikan pembiayaan yang cukup adil, efektif, dan efisien yang diimplementasikan melalui Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dan SPM, yaitu Standar Pelayanan Minimum. Lalu meliputi aspek apa saja transformasi pembiayaan kesehatan Indonesia dan bagaimana implementasinya sejauh ini? Kita ngobrol yuk bersama Mas Bondan Wicaksono Adi selaku Ketua Tim Kerja Pembiayaan Kesehatan Pusat dan Daerah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Halo Mas Bondan. Halo Mas Riza. Salam sehat selalu Mas Bondan. Salam sehat. Kayaknya ini lagi sibuk-sibuknya ya akhir-akhir ini ya. Jadi akhir tahun. Kami mengucapkan terima kasih atas waktunya di sela-sela kesibukannya Mas Bondan sudah menyempatkan untuk berpodcast ria bersama saya ya. Baik, dan mungkin langsung saja Mas Bondan, saya pengen nanya-nanya nih terkait dengan tema kita hari ini, yaitu transformasi pembiayaan kesehatan, solusi kemudahan dan kesetaraan layanan kesehatan. Nah, mungkin boleh dijelaskan sebelumnya nih, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh gitu ya, boleh diberikan gambaran, potretnya bagaimana sih dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor kesehatan di Indonesia, utamanya pada sektor pembiayaan kesehatan. Oke, thank you Mas Riza. Jadi dampak COVID terutama di sektor health financing gitu ya. Jadi 2020 sampai 2022 ya kita COVID ya. Itu kalau kita lihat gara-gara adanya COVID-19 itu telah mengubah pola kebijakan kesehatan, terutama di pusat ya. Dari sektor pembiayaan kesehatan, pemerintah pusat maupun daerah ya berkolaborasi fokus untuk mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan COVID-19. Sehingga dapat kita lihat bahwa belanja kesehatan di sektor publik terjadi peningkatan yang cukup signifikan. 10-13% selama masa pandemi COVID-19. Kira-kira gitu Mas gambaran besarnya bagaimana kita itu kolaborasi antara pusat dan daerah sama-sama memfokuskan anggaran untuk beresin dulu nih pandeminya gitu. Oke, tapi sebenarnya tantangannya apa aja sih Mas terhadap sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia saat ini dengan adanya pandemi COVID-19? Tantangannya gini, mungkin sedikit mundur kemarin, masih pada ingat ya kita baru ada ditetapkan Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang cukup viral gitu kali ya, itu rame di mana-mana di media sosial, di DPR dan sebagainya. Jadi itu salah satu yang banyak berubah adalah untuk pembiayaan kesehatan gitu ya. Nah, sistemnya dulu pembiayaan kesehatan kita itu ada nama terminologinya mandatory spending. Pasti pernah dengar ya Mas Iza ya? Pernah. Jadi mandatory spending itu belanja yang wajib dialokasikan. Kalau di APBN ya di pusat itu 5% untuk health gitu. Untuk daerah APBD-nya itu harus 10%, harus di luar belanja gaji ya, harus dialokasikan untuk kesehatan gitu. Gunanya adalah mandatory spending itu untuk membiayai program-program yang esensial untuk pembangunan kesehatan. Nah, tapi karena kemarin di Undang-Undang 17 2023 yang baru, itu mandatory spending-nya itu dihapuskan gitu, diganti lah. Jadi diarahkan untuk menuju penganggaran berbasis kinerja. Kenapa? Jadi gini, based on data,
pembiayaan kesehatan yang tinggi itu tidak selalu berbanding lurus dengan pencapaian indikator pembangunan kesehatan. Banyak yang bilang Indonesia itu kalau secara ekonomi kita ada di level middle up gitu ya. Kita udah menengah atas lah, udah masuk negara-negara kayak G20, G7, kita udah masuk yang cukup disegani lah untuk ekonomi. Tapi health index-nya gitu ya, semua indikator-indikator dan capaian berhubungan dengan kesehatan kita masih belum nyampe di level middle up gitu. Jadi spendingnya oke, tapi hasilnya tuh belum ketemu gitu. Nah makanya meskipun pembiayaan kesehatan di Indonesia tinggi, itu capaiannya masih terbatas. Karenanya kenapa? Kalau saya melihatnya bahwa pembiayaan kesehatan tidak fokus pada kebutuhan yang prioritas, nggak value for money gitu, sehingga kurang efisien, kemudian juga kurang efektif, dan akhirnya jadi kurang rasional dalam melakukan penganggaran. Kira-kira gitu Mas. Oke. Karena gimana pun juga pandemi COVID-19 ini kan bukan hanya Indonesia saja gitu ya yang agak-agak kurang siap menghadapinya gitu ya. Karena yang namanya pandemi gitu nggak ada di kalender juga ya Mas ya. Tidak tercatat kapan datangnya, kita juga tidak pernah tahu. Ini lumayan menjadi tantangan sebenarnya ya bagi Indonesia, bukan hanya Indonesia tapi juga seluruh negara, semua terdampak gitu ya. Oke. Nah, sekarang berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah transformasi pembiayaan kesehatan. Ini menjadi salah satu program strategis juga ya Mas ya. Menjadi salah satu prioritas pada program transformasi kesehatan Indonesia Kemenkes. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detail apa yang dimaksud dengan transformasi pembiayaan kesehatan tersebut. Oke, jadi tadi sudah disinggung berkali-kali ya. Aku belum tahu apakah pendengar dari Radio KBN yang sudah cukup familiar dengan transformasi kesehatan di Indonesia. Jadi mungkin sedikit flashback nih. Jadi tahun 98, tahun 2008, tahun 2018 dan tahun 2020 itu kita krisis ekonomi. Kalau mungkin masih ingat ya, ada yang chaos banget, ada yang mungkin masih level-level mild gitu ya. Yang paling parah mungkin diingat di 98 sampai menjatuhkan suatu pemerintahan gitu ya. Itu kan ekonominya kemana-mana. Nah, kita selalu memiliki sejarah baik untuk bisa bounce back ya. Kita bisa rebound lebih baik. Jadi seringkali kita manfaatkan krisis itu untuk reform. Nah, tahun 98, 2008, 2015 itu krisis ekonominya karena sektor ekonomi. Jadi sudah sepantasnya orang ekonomi yang step forward untuk membenahi gitu. Nah, yang bedanya adalah tahun 2020 kemarin kita krisis ekonominya gara-gara sektor kesehatan. Makanya kita di kesehatan bukan nyebutnya ini blessing in disguise ya, tapi jadi kita kayak dibukain semua kelemahan-kelemahan kita gitu. Jadi kita ya udah kalau gitu sekalian kita berbenah. Jadi saat kita menangani pandemi Covid menjadi momentum ya. Jadi momentum, semua sektor-sektor lemah kita dibukain. Di sini lemah, di sini lemah. Sekalian aja kita reform, dan ini disupport penuh oleh pemerintah pusat, Kementerian Keuangan. Dia bilang pokoknya kita support, kita harus reform, jangan sampai pandemi ini kejadian lagi gitu. Nah, di transformasi kesehatannya kita itu ada 6 pilar. 3 pilar utama, ada pilar pelayanan primer, pilar layanan rujukan, dan pilar ketahanan kesehatan. Nah, 3 pilar itu akan disupport 3 pilar yang disebut penunjang, enabler ya. Yang pertama adalah pilar pembiayaan kesehatan yang akan diulas setelah ini. Kemudian ada pilar SDM, dan yang terakhir adalah pilar teknologi kesehatan gitu. Nah, untuk di pilar pembiayaan, sebenarnya di situ tuh kalau di gambar besarnya ya, itu ada 4 program yang prioritas di pembiayaan kesehatan. Yang pertama namanya health account. Mungkin pernah dengar ya, kalau di akuntansi itu ya akun keuangan. Nah, ini ada akun-akun terkait dengan health. Ternyata tuh ada itu. Kesehatan ya. Nah, ya, jadi health account itu menyediakan potret belanja kesehatan tingkat kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Itu mulai dari pengelolaan, sumber dananya, penyediaannya, fungsi, pola penyakit, gitu, dan lain sebagainya. Nah, saat ini kita termasuk beberapa negara yang beruntung memiliki kemewahan. Karena apa? Karena kita bisa memproduce national health account, ya, laporan untuk akun kesehatan kita itu bisa T-1 gitu. Jadi kayak misalnya sekarang tahun 2023,
itu kita sudah punya tahun 2022. Beberapa negara-negara yang kecil itu mereka mungkin hanya end up dengan T-5, T-4, bahkan ada yang negara-negara miskin ya T-8 yang sometimes juga yang nggak ngasih insight apa-apa karena sudah lewat gitu. Nah, tapi itu suatu lusur yang kita punya dan itu harus kita manfaatkan. Lalu yang kedua, program prioritas di pilar pembiayaan itu yang namanya Health Technology Assessment gitu ya. Jadi ini fungsinya untuk menjamin kendali mutu dan biaya. Jadi ini sangat-sangat bersinggungan ya, bersinergi langsung dengan JKN gitu. Saat ini itu sudah ada 15 rekomendasi kebijakan, 8 diantaranya tentang formularium nasional (Fornas), kemudian ada 2 kebijakan tentang penyesuaian tarif, dan ada 5 kebijakan peningkatan layanan gitu. Nah, yang ketiga program itu tentu saja JKN sendiri, ya, Jaminan Kesehatan Nasional. Coverage-nya itu kalau saya tidak salah ya 95%. Target di tahun 2024, RPJMN 2024, kita tuh harus berakhir dengan 98 coverage gitu. Memang nggak berdiri di situ ya, karena sometimes kalau kita lihat ya aktif semua nggak tuh 98. Masih banyak PR lagi, tapi kita sudah menuju ke situ. Nah, mekanisme pembiayaan JKN itu akan terus disempurnakan. Misalnya dengan pengelompokan penyakit, pengelompokan resiko, dan lain sebagainya. Review tarif per 2 tahun untuk tingkat vaskes tingkat pertama maupun vaskes rujukan tingkat lanjutan. Jadi terus-menerus direview nih Pak. Jadi untuk tarifnya sampai bisa ketemu titik tengah yang sustain buat JKN-nya, BPJS-nya gitu ya. Dan juga bisa menguntungkan untuk para pelaku-pelakunya dan bisa growth lah dengan industri dan sebagainya. Makanya juga dilakukan utilization review. Jadi saya ada annual tarif gitu ya. Dan juga ada utilization review gitu. Kita bisa ngeliatin penyakit-penyakit mana yang paling banyak ngabisin duit gitu ya. Penyakit-penyakit mana yang paling ngabisin duit di Pulau Jawa, mana yang paling banyak di Pulau Kalimantan dan lain sebagainya. Terus kita bisa tahu penyakit-penyakit mana yang paling banyak makan korban gitu, makin banyak membunuh di Indonesia ya. Karena sudah dikelompokkan ya. Betul. Itu adalah insight yang kita bisa dapat dari kita karena kita mengelola JKN gitu ya. Lalu yang terakhir nih cukup general ya. Jadi kita bermimpi untuk namanya konsolidasi pembiayaan kesehatan. Jadi program konsolidasi pembiayaan kesehatan itu cukup bervariasi. Pertama kita pastikan sumber-sumber anggaran untuk health financing itu tidak ada yang saling duplikasi. Mungkin saya kasih gambaran ya. Jadi banyak kesehatan itu bisa dari APBN, bisa dari APBD, itu pun ada DAU spesifik grant, DAU block grant, kemudian ada juga dari cukai tembakau untuk provinsi-provinsi yang punya itu. Ada juga dari kapitasi untuk puskesmas ya. Dan lain sebagainya. Belum lagi kita ngomongin dana keistimewaan, kemudian ada dana otsus dan lain sebagainya, banyak banget. Nah, itu seringkali kita belum punya visibility dan belum memiliki kapasitas untuk mengorkestrasikan dengan baik gitu. Jadi bisa aja dari anggaran yang dari pusat sama daerah itu menganggarkan hal yang sama, yang akhirnya jadi tumpang tindih. Itu yang kita nggak pengen gitu. Nah, itu harus dikonsolidasi dengan baik. Itu mimpi besar di pilar pembiayaan. Tadi ada 4 hal ya itu Mas ya. Oke. Thank you. Baik. Ini sejauh ini implementasinya seperti apa nih Mas? Mungkin masyarakat juga pengen dengar update-nya, pengen tahu update-nya terkait dengan program transformasi pelayanan kesehatan. Oke, di tingkat pusat perwujudan dari implementasi transformasi pembiayaan itu difokuskan pada 4 program tadi ya. NHA itu dari polusi sudah T-1. Harusnya start dari tahun ini kita sudah punya laporan NHA tahun lalu. Jadi sudah T-1 gitu ya. Terus kemudian juga sudah dilakukan review tahunan untuk tarifnya JKN gitu. Karena kan kalau JKN ini banyak yang teriak-teriak, ini terlalu murah, kalau ini terlalu tinggi, ini terlalu naik. Jadi kita harus ketemu titik equilibrium lah bahasa ini. Itu sudah dilakukan. Kemudian untuk HTA juga terus ditingkatkan, formularium nasional setiap tahun ada gitu ya. Kemudian konsolidasi pembiayaan kesehatan lagi di-push untuk KPS, Mas, kerjasama pemerintah swasta. Mungkin lebih terkenal dengan nama istilah asing itu PPP, Public Private Partnership. Itu yang dikembangkan. Kenapa? Kita ingat waktu COVID kemarin, jujur deh, itu yang nge-handle bukan Kemenkes sendiri, itu semua pihak itu terlibat. Sinergitas ya? Betul. Kita termasuk swasta gitu. Jadi ketika kita lagi COVID, nyuntikin orangnya udah habis ya, karena orangnya cuma puskesmas, orang sakit habis,
tempatnya pun tidak ada, tiba-tiba dari swasta nawarin, ini mall saya nganggur nih, pakai aja mall saya deh, mau lantai berapapun saya provide, AC nyala, gitu. Listrik, air bebas. Ini saya punya stadion, ingat dulu ya stadion GBK dijadikan tempat untuk vaksinasi. Terus kemudian ada platform ojek online itu, kita jemput deh nih pakai motor, nanti kita drive thru suntik vaksinnya. Itu betapa kita sebenarnya kayaknya untuk health itu kita sadar ini sesuatu yang multidimensi dan multisektor. Jadi harusnya yang membangunnya bidang kesehatan pun juga harus bareng-bareng. Makanya jadi private partnership itu jadi salah satu senjata utama nanti kita untuk transformasi gitu. Oke, menarik ya. Maksudnya memang untuk terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh Kemenkes gitu ya terhadap sektor kesehatan ini. Kalau pemerintah sendiri berjalan sendiri itu tidak mungkin gitu ya Mas ya, apalagi kalau menghadapi kayak pandemi kemarin. Ini semua stakeholder, berbagai pihak benar-benar berkolaborasi. Nah, terkait dengan di era digital seperti sekarang ini kan teknologi informasi juga punya prioritas tersendiri gitu ya, yang digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, utamanya aspek pembiayaan. Nah, seperti apa nih? Bagaimana teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, utamanya aspek pembiayaan ini? Kemudian berkolaborasi dengan sektor swasta kah? Atau kolaborasinya seperti apa? Mungkin boleh di-share. Oke, ini mungkin sangat relate dengan tadi salah satu program prioritas kita yang namanya Health Account ya, National Health Account gitu. Jadi saat ini Kemenkes itu lagi membangun sebuah sistem namanya Sistem Informasi Pendanaan Kesehatan (SIPK). Sistem ini itu akan mengintegrasikan sistem informasi kesehatan nasional, sistem informasi pendanaan yang akan mencakup data, informasi, indikator dan capaian kinerja yang mendukung pembangunan kesehatan. Kayaknya sangat-sangat gede gitu ya. Nah, harapannya adalah melalui SIPK ini aliran data dari pendanaan dan output outcome akan dikumpulin di satu sistem gitu. Kita bisa melihat, kita bisa cross-crossin. Kalau saya naikin anggaran sekian triliun di situ, apakah penyakit TB di sana akan turun gitu. Jadi kita sudah belum bisa ngelihatin, itu mimpi kita ya, dengan sistem yang terintegrasi ini kita bisa ngelihatin dampak yang akan terjadi kalau kita spend more di sini atau kalau kita kurangin di sana, seperti itu. Karena apa? Karena kan kita punya resource terbatas ya, kita harus pilih-pilih, kita ada priorisasi nih. Penyakit mana yang mau diberesin dulu, kayak gitu kasarnya Mas, seperti itu. Nah, tadi kenapa saya bilang berkaitan dengan NHA. Jadi National Health Account itu health expenditure-nya konteksnya adalah satu Indonesia, bukan cuma pemerintah. Ada duitnya dana desa, punya Kemendes gitu ya. Ada orang daerah, ada rumah sakitnya TNI, rumah sakitnya Polri, rumah sakitnya Pemda, ada yayasan di situ, ada donor di situ, ada private di situ, ada swasta di situ, ada loan, ada pinjaman di situ, masyarakat out of pocket dan segala macam. Kalau kita cuma main-main di pusat aja, kita nggak dapat gambaran penuh tentang Indonesia. Makanya kita butuh banget IT. Bagaimana caranya kita bisa tahu coverage-nya asuransi kesehatan swasta itu berapa? Kalau kita yang publik ya tinggal nanya teman BPJS, berapa nih sekarang coverage-nya gitu. Tapi kita butuh gimana caranya bisa tahu yang swasta itu berapa gitu. Bagaimana kita tahu orang-orang yang seperti Mas Riza misalnya, kemarin kayaknya spend untuk kesehatan banyak karena Mas Riza mungkin rutin ya untuk swab test, beli masker, beli vitamin, itu kan hal-hal yang berbau dengan health spending gitu. Betul. Nah itu butuh IT Mas, kita harus, nggak bisa kita nanya satu persatu. Mas Riza kemarin beli berapa, Mas Riza kemarin ini, ya itu bisa gila itu satu republik kalau kayak gitu. Makanya kita butuh IT. Jadi memang IT salah satu hal kemajuan teknologi yang bisa dibilang jadi salah satu senjata kita ya untuk mempercepat, untuk memperbaiki kualitas dari policy kita sendiri. Jadi semua terintegrasi gitu ya, dan lebih transparan kali ya. Oke, baik. Dan berbicara terkait dengan tujuan dari transformasi pelayanan kesehatan, terutama di bidang pembiayaan kesehatan gitu ya. Ini tentunya tujuannya adalah untuk keberadilan, kemudian lebih efektif dan lebih efisien tentunya ya. Nah, sebenarnya manfaat apa sih yang bakal didapat oleh masyarakat dengan adanya transformasi pembiayaan kesehatan dari Kemenkes ini?
Oke, jadi tadi di awal diceritakan bahwa transformasi pembiayaan itu menjadi salah satu pilar yang penunjang gitu ya. Jadi dia itu mendukung pelayanan primer akan membaik, akan mendukung pelayanan rujukan akan membaik, akses mutunya akan membaik, termasuk ketahanan. Jadi sebenarnya secara overall dia menjadi salah satu pilar utama yang kalau itu dia penunjang karena dia bisa menentukan pilar-pilar utama tadi berhasil atau tidak. Kita bilang di rujukan kita harus cover itu cancer, jantung, ginjal. Terus kalau dari pembiayaan bilang duitnya nggak ada, selesai gitu. Itu kenapa enabler. Jadi enabler itu bisa membuat transformasi itu bisa berjalan, dan kedua bisa lebih cepat juga gitu. Kalau duitnya banyak, yang harusnya kita cuma ngerjain let's say hanya 3 hanya 3 penyakit loh. Oke, jadi bisa 10 penyakit karena duitnya banyak, seperti itu Mas. Jadi memang ini sangat-sangat berpengaruh ya untuk pembiayaan. Nah, manfaat yang lain yang mungkin didapatkan mungkin secara general gini, yang pasti peningkatan akses layanan kesehatan. Gitu. Yang kedua, kualitasnya pun akan meningkat. Yang tadinya mungkin karena kita belum kaya, obatnya hanya yang segitu. Ketika kita pembiayaan sudah lebih bagus, kita lebih kaya, obatnya bisa segini. Gitu. Jadi aksesnya akan lebih bagus, kemudian mutu dan kualitas layanan akan lebih bagus. Lalu kemudian adanya perlindungan finansial. Jadi itulah menjadi salah satu latar belakangi kita bikin sistem jaminan kesehatan nasional JKN itu supaya orang yang tadinya kaya nggak tiba-tiba miskin gara-gara sakit. Jadi ada financial protection. Mungkin nanti akan lebih bahas terkait dengan universal health coverage ya. Tapi intinya itu. Jadi jangan sampai Mas Riza yang tadinya udah cukup menengah nih, misalnya nih tiba-tiba ada keluarganya yang sakit harus nolak bantuin, akhirnya jadi miskin gitu misalnya. Karena nggak ada protection gitu ya. Betul. Lalu kemudian terkait dengan equity Mas. Jadi kita transformasi pembiayaan itu diharapkan untuk mengurangi ketidaksetaraan kesehatan. Sebagai contoh misalnya JKN. Jangan sampai JKN itu dinikmati hanya suatu pulau aja yang ramai, misalnya Jawa gitu. Karena Jawa tuh tersentralisasi gitu ya. Betul. Kita bisa ngelihat loh kok BPJS mungkin 98%, tapi kok yang pakai cuma di Pulau Jawa. Nah, jadi kita butuh reform tuh di pembiayaan, jangan sampai hanya di sini-sini aja menikmati nih. Jadi misalnya teman-teman karena kan populasi penduduknya juga paling padat ya. Betul. Tapi kan saudara-saudara kita misalnya di timur nih kesannya kita udah tercover loh BPJS, tapi nggak ada rumah sakit, nggak bisa dipakai gitu. Kasarnya Mas Riza ikut daftar asuransi, tapi pas sakit nggak ada puskesmasnya, nggak ada rumah sakitnya kan ya sama aja bohong. Jadi itu salah satu manfaatnya nanti gitu. Terus kemudian yang pasti jadi menentukan keberlangsungan dari sistem kesehatan itu sendiri ya. Karena kalau duitnya nggak ada ya pasti semuanya nggak jalan sih Mas. Jadi jangan sampai makanya tadi saya bilang titik equilibrium itu perlu gitu. Jangan sampai kita mungkin sustain tapi dari sektor-sektor private-nya atau dari pelaksananya nggak untung, nggak growth gitu. Jadi negaranya hanya dijalani sama pemerintah. Kan negara kan harusnya imbang ya, ada pemerintah, ada swasta gitu, ada private, ada masyarakat. Jangan sampai ininya dipertahanin sebagus apapun, jadinya para pelakunya nggak ada untungnya, nggak ada bagusnya, nggak ada untungnya, nggak ada value-nya, jadi sehingga jadi dia nggak growth gitu. Itu sih harapannya Mas ketemu titik itu. Karena gimana pun juga private kan juga butuh itu gitu ya. Betul. Baik, terkait tadi menarik ini, terkait dengan ketersediaan obat. Ini kan menjadi salah satu manfaat yang nantinya akan didapat juga ya, yang akan berpengaruh langsung kepada masyarakat, terutama terhadap akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Nah, apakah ini juga nanti bakal berpengaruh juga dengan harga-harga obat-obatan yang dikonsumsi oleh masyarakat? Seperti apa nih? Oke, jadi ini menarik pertanyaannya Mas. Jadi memang kadang-kadang orang suka punya unek-unek terkait dengan ini nih, harga biaya kesehatan di seluruh dunia gitu. Jadi ada anggapan ini bukan cuma di Indonesia ya, di dunia itu dibilang health sector adalah sektor yang paling nggak transparan, paling banyak asymmetric information gitu ya. Ini di suatu negara lain gitu misalnya, kok saya cabut gigi di situ hanya kena 150, tapi kalau saya di sana saya bisa kena
5 juta. Kalau saya vaksin di situ 75.000, kok di sana saya bisa kena 10 juta. Apa sih? Kan kalau kita di ekonomi ada namanya cost structure ya. Kok bisa 10 juta? Komponennya tuh apa aja? Yang disuntikin vaksinnya sama. Ada disparitas ya. Ada disparitas yang cukup tinggi untuk health sector. Nah, itu harapannya dengan perbaikan tadi Mas, perbaikan data, oke. Selalu kita review tarifnya, kita kotak-katik semua yang kita bisa lihat. Makanya kita butuh data dan informasi untuk bisa menentukan policy mana yang kira-kira bisa memperbaiki, Mas. Ujung-ujungnya tadi, Mas, jangan sampai masyarakat itu dapat pelayanannya susah diakses ataupun pelayanannya jelek gitu. Harusnya kan kalau kita cabut gigi misalnya di Jakarta, sama cabut gigi di Gorontalo sama dong harusnya. Karena standar seperti itu, ada clinical pathway. Betul, satu. Harganya pun mirip-mirip lah gitu. Ya kayak kita misalnya beli sabun di Jakarta sama di Bali, ya beda, tapi kan tipis-tipis, nggak langit dan bumi. Nah, itu yang ingin kita beresin di situ, Mas. Jadi ya memang pelan-pelan kita benerin dulu datanya dulu, kita benerin. Terus kemudian kita integrasikan sumbernya supaya bisa dipakai sesegera mungkin. Jangan sampai baru dapat datanya tuh kayak T+5 gitu. T+5 kan artinya kan udah nggak ini ya, solasir lah ya, udah nggak relate lagi nih kalau zaman sekarang. Jadi kita butuh cepat juga. Harapannya dengan perbaikan data dan informasi, kemudian kita bisa bikin better policy, evidence based policy. Harusnya asymmetric information itu sedikit demi sedikit mulai terkikis. Oke. Jadi transparansi di sektor kesehatan akan lebih baik. Ujung-ujungnya adalah perbaikan pelayanan, perbaikan juga akses. Aksesnya nggak cuma pasien paskesnya ada ya, nggak rumah sakitnya ada, tapi juga bisa dibeli itu layanan gitu. Harganya jadi lebih murah seperti itu, Mas. Oke. Termasuk fasilitas di layanan kesehatan di daerah-daerah juga selain di luar Jawa gitu ya. Karena kan memang ini kan untuk pemerataan juga ya, Mas ya. Jadi nanti mungkin boleh dikasih contoh konkret nggak sih, kayak misalnya di puskesmasnya lantas jadi fasilitasnya jadi sama dengan puskesmas yang ada di Jawa yang biasanya tersentralisasi di Jawa, atau seperti apa sih? Oke, kalau terkait layanan tadi kan kayak spesifik puskesmas gitu ya. Jadi ingat di transformasi kesehatan ada transformasi layanan primer. Nah, di primer itu salah satu dari sekian banyak yang karena itu menjadi fokus kita sendiri primer. Jadi memang kalau Pak Menteri sering bilang the closest to my heart gitu. Wow. Jadi memang fokusnya beliau tuh banyaknya di primer karena promotif preventif itu murah gitu. It save, dan itu juga save lives gitu ya. Jadi memang salah satu fokusnya ada di situ. Nah, itu akan dibuat standar, Mas. Jadi setiap puskesmas itu harus bisa melakukan A, B, C, D, E gitu. Ada paket layanan istilahnya. Nah, mungkin pernah dengar ya. Jadi nanti harusnya layanan di puskesmas A dengan puskesmas Z gitu sama gitu ya. Kok yang ini bisa, kok yang itu enggak. Betul. Kok yang ini ramah, yang itu kok galak. Nah, itu nanti akan pelan-pelan diberesin. Itu PR-nya di transformasi layanan primer gitu. Karena itu sebenarnya yang paling pertama dapat dan paling sering bisa diakses oleh masyarakat. Gitu, Mas Riza. Oke, karena yang bersinggungan dengan masyarakat langsung ya. Betul. Baik, dan mungkin ada nggak himbauan atau pesan gitu ya kepada masyarakat? Apa sih yang harus dilakukan masyarakat agar masyarakat dapat berperan aktif menyukseskan program transformasi pembiayaan kesehatan Kemenkes ini? Ada banget. Tadi kan kita diskusi juga ya kalau health itu multi sektor, multi dimension, dan yang jalan ini bukan cuma kayak Menkes yang di Kuningan tuh. Enggak gitu. Ini semua tuh bisa involve gitu ya di situ. That's why juga waktu kita ngomongin health account ada masyarakat di situ. Ada pocket gede Mas angkanya. Oke. Nah, untuk bantu kita, bantu pemerintah menyukseskan transformasi kesehatan itu memang ada beberapa hal. Yang pertama, harus tahu dulu nih program-program transformasi kesehatan tuh ngapain aja gitu. Jadi masyarakat itu perlu memahami dengan baik program transformasi pembiayaan kesehatan yang dilakukan oleh Kemenkes. Pahami tujuan programnya, komponen-komponen utama dan dampak yang diharapkan. Jadi setiap mungkin nggak hanya di pembiayaan ya, tapi juga pilar-pilar yang kita ingin tahu. Masyarakat tuh ingin memahami, harusnya memahami arahnya ini mau kemana sih? Kenapa kok perlu diberesin ini? Misalnya transformasi layanan rujukan. Kok semuanya ngomongin akses sama mutu sih? Ya karena emang
Itu masalahnya gitu. Kok di pilarnya SDM banyak banget pengen produksi dokter gitu, banyak banget pengen produksi suatu profesi gitu. Ya, karena memang itu yang nggak ada gitu. Makin ke timur makin sepi itu dokter, kasar seperti itu. Itulah bagaimana sebenarnya masyarakat ya minimal paham dulu deh. Ini pemerintah mau arahnya kemana? Nanti kan mereka bisa berpartisipasi nih. Jadi langkah yang kedua adalah kalau misalnya ada diskusi dan konsultasi publik ya, kayak misalnya kemarin kita bikin undang-undang itu kan ada public hearing di situ. Itu ada unsur dari masyarakat juga. Jadi bisa bantu untuk apa ya, sumbang saran. Mungkin bantu juga untuk menjadi early warning gitu. Wah, ini udah mulai ngaco nih. Kenapa perlu ke arah ke sana, ke arah ke sini gitu. Jadi emang ini mikir bareng-bareng. Jadi setelah paham kesehatan, ikutan diskusinya, terus kemudian jadi pelaksananya, artinya bantuin campaign masyarakat gitu. Jadi pilar primer paling sering sih kalau kita lihat ya. Jadi banyak gerakan-gerakan stunting, saya dengar ya, gerakan-gerakan stunting, gerakan ibu hamil, kalau nggak gerakan menggosok gigi, gerakan penjamban sehat. Ini gerakan-gerakan yang sebenarnya pakai sistem hashtag yang itu harapannya bisa beresonansi gitu. Jadi jangan cuma pemerintah daerah bikin atau pemerintah bikin sekali selesai, tapi akan menginspirasi komunitas-komunitas nih. Bikin di RW saya kayak gini ya gitu. Misalnya pemerintah lagi bikin program maraton gitu. Nah, nanti kalau dari daerah masyarakat atau dari Karang Taruna mau bikin, kita juga mau bikin maraton karena kita harus bantu campaign Germas, gerakan masyarakat hidup sehat dengan satunya olahraga. Ya kan? Menarik kan? Jadi kayak ikutan juga campaign-nya gitu. Ya, mungkin itu ya. Jadi pahami dulu programnya mau ngapain, terus kemudian berpartisipasi, sumbang saran, dan ketiga adalah melakukan gitu. Mungkin ada lagi ini yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah menggunakan layanan kesehatan dengan bijak gitu. Masyarakat itu juga berperan aktif. Karena kita pinginnya promotif preventif, harusnya masyarakat pakai tuh promotif preventif. Kasarnya gitu loh Mas Riza. Misalnya nih, kalau Mas Riza amit-amit nih Mas ya, ternyata setelah 20 tahun lagi, umur misalnya 50 gitu ya, anggaplah Mas Riza umur 30 sekarang, umur 50, ketahuan kena cancer prostat gitu, misalnya stadium 3, stadium 4. Itu BPJS spend sekian. Padahal kalau umur 30 misalnya, Mas Riza screening untuk cancer prostat ketahuan, masih di awal-awal. Satu, Mas Riza bisa lebih sembuh, bisa lebih nggak kenapa-kenapa lah gitu ya. Lalu yang kedua, bayarnya murah. BPJS-nya nggak nombok. Makanya BPJS pun kita ajak, ayo dong promotif preventif gitu. Contoh COVID kemarin Mas, COVID itu kalau misalnya kita kena COVID, kasus yang cukup parah gitu misalnya ya, ke rumah sakit, kita pakai yang napas ini, itu kita bisa 100-an juta Mas klaimnya. Karena dirawat sekian puluh hari, dengan fasilitas begini, itu tarifnya bisa 140 juta gitu kasarnya. Padahal kalau kita promotif preventif, kita jaga jarak, kita minum vitamin, beli masker, mungkin cuma investasi 20.000. Kita bisa bandingin, ya seperti itu tuh Mas. Jadi pencegahan ya. Betul, masyarakat juga harus nangkep tuh. Oh, ketika pemerintah ngajarin promotif preventif, emang harusnya begitu, cuci tangan, makan jangan kotor gitu. Karena itu murah dan lebih menyenangkan. Siapa sih yang pengen sakit? Jangan bandel ya. Betul. Pokoknya kalau pemerintah mengadakan program atau mengimbau, ada imbauan, memang bukan tanpa alasan gitu ya Mas ya, ada tujuan pasti. Dan di era digital seperti sekarang ini juga untuk mendapatkan informasi yang valid, yang bukan no hoax gitu ya, ini juga perlu Anda follow Twitter @kemenkes.ri, atau Anda juga bisa ikuti radiokesehatan.kemkes.go.id. Betul ya Mas ya? Betul. Nah, jadi untuk Anda sekarang sudah semakin aware gitu ya terhadap kesehatan, terutama untuk tadi yang pesan terakhir adalah pencegahan, ya kan? Karena gimana pun juga ini bakal berpengaruh terhadap biaya atau cost yang kita keluarkan gitu ya Mas ya. Baik, Mas Bondan, terima kasih sekali atas waktunya hari ini. Sudah ngobrol-ngobrol banyak terkait tema kita, transformasi pembiayaan kesehatan, solusi kemudahan dan kesetaraan layanan kesehatan. Ini mudah-mudahan implementasinya betul-betul bisa bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat semuanya ya. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Bondan, salam sehat selalu.
Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah mendengarkan podcast Waktu Indonesia Sehat season kedua hari ini. Dan menjadi harapan kita bersama, program transformasi sistem kesehatan 2021-2024 dapat terselenggara dengan baik. Dan mari kita bersinergi bersama pemerintah untuk menyukseskan program untuk kesehatan dan masa depan anak cucu kita. Dan ingat, Anda bisa mendengarkan podcast Waktu Indonesia Sehat Season 2 di www.kbrprime.id, kemudian di Spotify, kemudian di Apple Podcast dan juga platform mendengarkan podcast lainnya. Serta saksikan di YouTube channel Berita KBR ya. Dan saya Rizal Wijaya pamit, terima kasih, salam dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan Waktu Indonesia Sehat yang dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.